Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Rasri. Di sini saya akan mengerjakan UAS sistem basis data saya. Yang pertama di sini saya akan bahas adalah landasan subquery. Ikhtisar subquery. Subquery berjalan untuk menemukan informasi yang tidak diketahui. Lalu query luar menggunakan informasi tersebut untuk mencari tahu yang perlu kita ketahui. Yang ketiga, dapat mengombinasikan dua query menjadi satu dapat sangat bermanfaat ketika kita perlu memilih baris dari tabel dengan ketentuan yang bergantung pada data di tabel itu sendiri. Subquery adalah pernyataan select yang tertanam di klausa pernyataan select lainnya. Subquery berjalan satu kali sebelum query utama. Hasil subquery digunakan oleh query utama atau outer. Subquery dapat diposisikan di sejumlah klausa SQL termasuk klausa where, klausa having, dan klausa from. Sintaks subquery adalah select list from table where expression operator. Select list from table. Nah, sini pernyataan select dalam tanda kurung adalah query inner atau subquery. Pernyataan ini berjalan lebih dulu sebelum query outer. Nih, yang di dalam si select itu atau yang disebut query inner atau subquery. Sini ada paduan untuk menggunakan subquery. Yang pertama yaitu subquery disertakan dalam tanda kurung. Yang kedua, subquery ditempatkan di sisi kanan ketentuan perbandingan. Yang ketiga, query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Yang keempat, itu hanya satu klausa order by yang dapat digunakan untuk pernyataan select. Terus jika digunakan ini harus menjadi klausa terakhir di query outer. Lalu subquery tidak dapat memiliki klausa order by-nya sendiri. Yang terakhir, satu-satunya batasan pada jumlah query adalah ukuran penyangga yang digunakan oleh query. Terus di sini ada dua tipe subquery, yaitu yang pertama subquery satu baris, yaitu menggunakan operator satu baris, yaitu lebih besar sama dengan, lebih kecil, not, lebih kecil sama dengan, dan menghasilkan hanya satu baris dari query bagian dalam. Lalu yang keduanya itu subquery beberapa baris yang menggunakan operator beberapa baris, yaitu in, any, all, dan mengembalikan lebih dari satu baris dari query inner. Contoh subquery di sini, bagaimana jika kita ingin mencari nama karyawan yang telah direkrut setelah Peter Vargas. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah jawaban pernyataan kapan Peter Vargas direkrut. Nah, setelah kita mengetahui tanggal perekrutan, maka kita dapat memilih karyawan tersebut yang tanggalnya perekrutan setelahnya. Nah, di sini caranya adalah select first name, last name, here date, from employee where here date lebih besar, select here date from employee where last name sama dengan Vargas. Baiklah, pertama-tama di sini saya coba connect Dita, Sekar, lalu des, employee, lalu di sini saya langsung select last name, first name, lalu from employees. Selanjutnya di sini select first name, last name, here date, lalu from employees where
Here died. Nah, lanjut lebih besar dalam kurung select here died from employees where last name sama dengan Vargas enter. Nah, ini adalah hasil dari contoh yang di PPT. Selanjutnya adalah subquery dan null. Jika subquery mengembalikan nilai null atau tanpa baris, query author mengambil hasil subquery null dan menggunakan hasil ini di kuasa where-nya. Query author tidak akan menghasilkan baris karena membandingkan semua nilai dengan null yang selalu menghasilkan null. Sini ada contohnya, select last name from employee where department ID sama dengan select department ID from employee where last name sama dengan grant. Subquery dan null, yaitu siapa yang bekerja di departemen yang sama seperti grant. Departemen ID grant adalah null, sehingga subquery menghasilkan null. Query author kemudian mengganti nilai ini di klausa where departemen ID sama dengan null. Query author tidak menghasilkan baris karena membandingkan semuanya dengan null menghasilkan null. Select last name from employee where department ID sama dengan select department ID from employee where last name sama dengan grant. Selanjutnya adalah materi bagian 2-nya, yaitu subquery satu baris. Fakta tentang subquery satu baris yaitu subquery tersebut menghasilkan hanya satu baris, lalu menggunakan operator perbandingan yaitu sama dengan lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan atau not. Lalu selalu menyertakan subquery dalam tanda kurung, menempatkan subquery di sisi kanan ketentuan perbandingan. Fakta subquery tambahan, query author dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Hanya satu klausa order by yang dapat digunakan untuk pernyataan select, dan jika disebutkan ini harus menjadi klausa terakhir di pernyataan select. Satu-satunya batasan pada jumlah query adalah ukuran penyangga yang digunakan oleh query. Subquery dari tabel berbeda. Query author dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Siapa yang bekerja di departemen pemasaran? Nah, di sini contohnya select last name, job ID, departemen ID from employee where departemen ID sama dengan select departemen ID from departemen where departemen name, marketing, order by job ID. Selanjutnya di sini saya akan coba contohkan select last name, job ID, departemen ID from employee where departemen ID sama dengan select departemen ID from departemen where departemen name sama dengan marketing. Order by job
ID. Nah, maka inilah yang keluar. Subquery dari tabel berbeda, yaitu lebih dari satu subquery, dapat menghasilkan informasi ke query author. Nah, di sini ada contohnya, yaitu select last name, job ID, salary, department ID, from employee, where job ID sama dengan select job ID from employee, where employee ID sama dengan 141, and department ID sama dengan select department ID from department, where location ID sama dengan 1500. Selanjutnya nih saya coba contohkan lagi, select last name, koma, job ID, koma, salary, lalu koma, department ID, lalu from employee, where job ID, lalu sama dengan dalam kurung select job ID from employees, where employee ID sama dengan 141, tutup kurung, and department ID sama dengan dalam kurung select department ID, lalu from department, where location ID sama dengan 1500, tutup kurung, titik koma. Nah, ini adalah hasilnya. Fungsi grup di subquery, yaitu fungsi grup dapat digunakan di subquery. Fungsi grup tanpa klausal group by di subquery menghasilkan satu baris. Query di slide berikutnya menjawab pertanyaan, karyawan mana yang mendapatkan rata-rata gaji lebih sedikit? Nah, di sini subquery terlebih dahulu mencari rata-rata gaji untuk semua karyawan. Query author kemudian menghasilkan karyawan dengan gaji kurang dari rata-rata. Di sini caranya adalah select last name, salary from employee, where salary lebih kecil, select AVG, salary from employee. Nah, di sini ada tabelnya. Baiklah, di sini langsung kita contohkan, yaitu select last name, koma, salary from employees, where salary lebih kecil, dalam kurung select salary from employee, tutup kurung, titik koma, enter. Maka ini adalah hasilnya. Subquery di dalam klausal having, yaitu
Subquery juga dapat diletakkan di clause having. Ingatlah bahwa clause having mirip dengan clause where, kecuali bahwa clause having digunakan untuk membatasi grup dan selalu menyertakan fungsi grup seperti min, max, dan rata-rata. Clause having selalu menyertakan fungsi grup. Subquery hampir selalu menyertakan fungsi grup juga. Sini ada contoh subquery-nya, yaitu departemen mana yang memiliki gaji terendah yang lebih besar dari gaji terendah di departemen 50. Pada contoh ini, subquery memilih dan menghasilkan gaji terendah di departemen 50, yaitu select departemen ID min salary from employee group by departemen ID having min salary select min salary from employee per departemen ID sama dengan 50. Baiklah, di sini saya coba contohkan, yaitu pertama select departemen ID, lalu koma, min salary, lalu from employee, lalu group by departemen ID, lalu having min salary, lebih besar dalam kurung select min salary from employees per departemen ID sama dengan 50 kurung titik koma, enter. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu query author menggunakan nilai untuk memilih ID departemen dan gaji terendah dari semua departemen. Yang gaji terendahnya lebih besar dari angka tersebut. Clause having menghilangkan departemen dengan gaji minimal lebih rendah dari gaji minimal departemen 50. Di sini contohnya seperti yang tadi sudah dipraktekkan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas materi 10 bagian 3, yaitu subquery beberapa baris. Perbandingan query, yaitu gaji siapa yang setara dengan gaji dari karyawan di departemen 50. Contoh ini mengembalikan kesalahan karena lebih dari satu karyawan terdapat di departemen 20. Subquery menghasilkan beberapa baris. Kita menyebut subquery beberapa baris. Di sini ada contohnya, yaitu select first name last name from employee where salary sama dengan select salary from employee where departemen ID sama dengan 20. Nah, di sini masalahnya adalah tanda sama dengan pada clause where dari query author. Ini bagaimana satu nilai dapat sama dengan atau tidak sama dengan lebih dari satu nilai dalam waktu bersamaan. Ini pernyataan konyol, bukan? Nah, di sini in, any, dan all. Subquery yang menghasilkan lebih dari satu nilai disebut subquery beberapa baris karena kita tidak bisa menggunakan operator perbandingan satu baris, yaitu sama dengan, lebih besar, dan seterusnya. Kita memerlukan operator perbandingan yang berbeda untuk subquery beberapa baris. Operator beberapa baris adalah in, any, dan all. Operator not dapat digunakan dengan ketiga operator. Sini in. Operator in digunakan dalam query author clause where untuk memilih baris tersebut yang menggunakan in dalam daftar nilai yang dihasilkan dari query inner. Misalnya kita tertarik dengan semua karyawan yang direkrut di tahun yang sama seperti karyawan di departemen 90.
Nah, sini contohnya select last name here date from employee where extract years from here date in select extract year from here date from employee where department ID sama dengan 90. Query inner akan mengembalikan daftar tahun karyawan di departemen 90 direkrut. Query outer akan menghasilkan semua karyawan yang direkrut di tahun yang sama seperti tahun ini. Tahun ini di daftar query inner. Lalu sini ada contohnya yaitu select last name here date from employee extract year from here date in select extract year from here date from employee where department ID sama dengan 90. Maka ini adalah hasilnya. Lalu selanjutnya adalah any. Operator any digunakan ketika kita ingin membuat query outer close aware untuk memilih baris yang sesuai dengan kriteria. Nah, dari sedikit satu nilai dikumpulkan subquery. Contohnya di sini ditampilkan akan menghasilkan karyawan yang tahun perekrutnya kurang dari 1 tahun dari karyawan yang direkrut di departemen 90. Sini caranya adalah select last name here date from employee where extract year from here date any select extract year from here date from employee where department ID sama dengan 90. Ini maka adalah hasilnya. Baiklah, di sini saya cobakan contoh dari ini yaitu select last name here date lalu from employees lalu where extract dalam kurung here from here date kurung lebih kecil dari any lalu select extract dalam kurung year from here date tutup kurung from employees where department sama dengan 90. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya adalah AL, yaitu operator AL digunakan ketika kita ingin menggunakan query outer close aware untuk memilih baris yang cocok dengan kriteria. Lebih kecil, lebih besar, sama dengan. Nah, dari semua nilai di kumpulan hasil subquery, operator A membandingkan nilai ke setiap nilai yang dikembalikan oleh query inner. Karena tidak ada karyawan yang direkrut sebelum tahun 1987, tidak ada baris yang dihasilkan. Nah, ini contohnya yaitu select last name here date from employee where extract year from here date lebih kecil all select extract from year from here date from employee where department ID sama dengan 90. Nilai 0 misalnya terdapat satu nilai yang dihasilkan oleh subquery beberapa baris adalah 0, tetapi nilai lainnya tidak. Jika in atau any telah digunakan, query outer akan menghasilkan baris yang cocok dengan nilai non-0. Sini ada contohnya itu select last name employee ID from employee where employee ID in select manager ID from employee. Nilai 0 yaitu jika AL digunakan, query outer tidak menghasilkan baris karena AL membandingkan baris query outer dengan setiap
nilai dikembalikan oleh subquery, termasuk nul, dan membandingkan semuanya dengan nul yang menghasilkan nul. Di sini contohnya adalah select last name employee ID from employee where employee ID lebih kecil sama dengan A, select manager ID from employee. Group by dan having, yaitu seperti yang kita duga, klausa group by dan klausa having dapat juga digunakan dengan subquery beberapa baris. Bagaimana jika kita ingin menemukan departemen yang gaji minimumnya kurang dari gaji karyawan lain yang bekerja di departemen 10 dan atau 20? Nah, di sini kita memerlukan subquery beberapa baris yang menghasilkan gaji karyawan di departemen 10 dan 20. Query author akan menggunakan fungsi group min, sehingga kita mengelompokkan grup query author berdasarkan by ID departemen. Nah, di sini berikut pernyataan SQL-nya, yaitu select departemen ID min salary from employee group by departemen ID having min salary lebih kecil any, select salary from employee where departemen ID in 10-20, order by departemen ID. Baiklah, di sini langsung kita contohkan, yaitu select departemen ID, min salary from employees group by departemen ID having min salary lebih kecil dari any, dalam kurung select salary from employees per departemen ID in dalam kurung 10,20. Lalu order by departemen ID, nah ini adalah hasilnya. Subquery multi-kolom yaitu dapat digunakan satu kolom atau lebih. Jika mereka menggunakan lebih dari satu kolom, maka disebut subquery multi-kolom. Subquery multi-kolom dapat berupa perbandingan berdasarkan pasangan atau perbandingan bukan berdasarkan pasangan. Nah, di sini contohnya itu select employee ID, manager ID, departemen ID from employee where manager ID, departemen ID in select manager ID, departemen ID from employee where employee ID in 149,174 and employee ID not in 149,174. Selanjutnya di sini saya coba contohkan, yaitu select employee ID, manager ID, departemen ID from employees
where dalam kurung manajer, koma ID, koma departemen ID kurung in select manager ID, koma departemen ID from employee where employee ID in 149,174 kurung and employee ID not in 149,174. Nah, baru maka ini adalah hasilnya. Sini ada contoh bahwa menunjukkan subquery berdasarkan pasangan multikolom dengan subquery disorot dengan warna merah dengan hasilnya pada tabel di bawah. Query mencantumkan daftar karyawan yang manajer dan departemennya sama dengan manajer dan departemen karyawan 149 atau 174. Nah, di sini ada bukti yang sudah dicontohkan tadi. Nah, subquery multikolom bukan berdasarkan perbandingan juga menggunakan lebih dari satu kolom di subquery, namun subquery ini membandingkannya dalam sekali waktu sehingga perbandingan dilakukan di subquery berbeda. Nah, ini adalah contohnya. Select employee ID, manager ID, department ID from employee where manager ID in select manager ID from employee where employee ID in 149, 174 and department ID in select department ID from employee where employee ID in 149,174 and employee ID not in 149,174. Nah, di sini perlu kita menulis satu subquery berkolom yang kita ingin bandingkan ketika menjalankan subquery multikolom bukan berdasarkan perbandingan. Contoh di kanan menunjukkan subquery bukan berdasarkan perbandingan multikolom dengan subquery yang disorot dengan warna merah. Nah, ini contohnya. Query ini mencantumkan karyawan yang memiliki manajer ID yang sama dan departemen ID sebagai karyawan 149 atau 174. Nih contohnya. Satu poin terakhir mengenai subquery yaitu berapa subquery dapat mengembalikan satu baris atau beberapa baris bergantung pada nilai data di dalam baris. Bahkan jika terdapat kemungkinan terkecil tentang menghasilkan beberapa baris, pastikan kita menulis subquery beberapa baris. Nah, ini contohnya adalah select first name, last name, job ID from employee where job ID sama dengan select job ID from employee where last name sama dengan earns. Nah, di sini siapa yang memiliki job ID yang sama seperti earns? Nah, subquery satu baris ini bekerja dengan benar karena hanya terdapat satu earns di tabel tersebut. Namun bagaimana jika nanti bisnis merekrut karyawan baru yang bernama Susan Earns? Nah, di sini caranya adalah select first name, last name, job ID from employee where job ID sama dengan select job ID from employee where last name sama dengan earns. Nah, di sini akan lebih baik menulis satu subquery beberapa baris. Sintaks subquery berapa baris akan tetap bekerja bahkan jika subquery menghasilkan satu baris. Nah, di sini kita tulis yaitu tulisan subquery beberapa baris yaitu adalah select first name, last name, job ID from employee where job ID in select job ID from employee where last name sama dengan earns.
Nah, selanjutnya kita akan membahas materi 10 bagian 4, yaitu subquery berkolerasi. Sini server Oracle menjalankan subquery berkolerasi ketika subquery mereferensikan kolom dari tabel yang dirujuk di pernyataan induk. Get baris kandidat dari query outer, lalu execute query inner menggunakan nilai baris kandidat, lalu use yaitu nilai dari query inner untuk mengkualifikasikan atau mendiskualifikasikan baris kandidat. Nah, di sini subquery berkolerasi dievaluasi satu kali untuk setiap baris yang diproses oleh pernyataan induk. Pernyataan induk dapat berupa pernyataan select, update, atau delete. Nah, di sini gaji siapa yang lebih besar dari rata-rata gaji di departemennya? Untuk menjawab pernyataan tersebut, kita perlu menulis subquery berkolerasi. Subquery berkolerasi digunakan untuk pemrosesan baris ke baris. Nah, sini contohnya select of first name, o last name, o salary. From employee o where o salary. Select of titik salary from employee where departemen ID sama dengan o departemen ID. Nah, setiap subquery dijalankan satu kali untuk setiap baris query outer. Dengan subquery normal, query select inner berjalan terlebih dahulu dan satu kali menghasilkan nilai untuk digunakan oleh query outer. Nah, di sini contohnya. Nah, subquery berkolerasi berjalan satu kali untuk setiap baris yang ditentukan oleh query outer. Dengan kata lain, query inner didorong oleh query outer. Subquery berkolerasi di contoh ini ditandai dengan warna merah. Baiklah, di sini langsung kita coba contohkan, yaitu subquery berkolerasi. Select first name, lalu koma, last name, nah koma, salary, lalu from employees, o where o salary lebih besar dalam kurung select nah dalam kurung salary salary lalu kurung lalu from employee lalu where departemen ID sama dengan o departemen ID kurung titik koma. Maka ini adalah hasilnya. Exits dan not exit di subquery. Exit yaitu katanya not exit merupakan dua klausa yang dapat digunakan ketika menguji kecocokan di subquery. Pengujian exits untuk true atau mencocokkan hasil di subquery. Untuk menjawab pernyataan karyawan mana yang bukan manajer. Terlebih dahulu kita perlu menanyakan siapa manajer tersebut dan kemudian bertanya siapa yang tidak ada atau no exits di daftar manajer. Nah, di sini ada contohnya, itu subquery menyeleksi karyawan yang merupakan manajer. Query outer kemudian menghasilkan baris dari tabel karyawan yang tidak ada di subquery. Nah, contohnya di sini
select class name as not a manager from employee where not exist. Select bintang from employee mgr where mgr dot manager id sama dengan employee id. Baiklah, di sini kita coba contohkan, yaitu select last name as not a manager, lalu from employee, lalu where not exist, dalam kurung select bintang from employee mgr lalu where mgr dot manager id sama dengan dot employees id, nah ini adalah hasilnya. Nah, bukan manager adalah file. Semua ini file, Lawrence, Aris, Wargas, Matus, San, sampai kata ini bukan manager. Jika query yang sama dijalankan dengan not in alih-alih not exist, hasil akan berbeda. Hasil query ini menyarankan tidak ada karyawan yang juga bukan manajer, sehingga semua manajer yang telah kita ketahui sebagai true. Nah, di sini adalah contohnya, select last name as not a manager from employee where employee ID not in, select manager ID from employee manager. Penyebab hasil yang aneh terhadap karena nilai nul dihasilkan oleh subquery. Salah satu baris di tabel karyawan tidak memiliki manajer dan hasil membuat seluruh hasil menjadi salah. Subquery dapat mengembalikan 3 nilai true, false, dan no. Nul dikumpulkan, hasil subquery mengembalikan nilai no tidak dapat mengevaluasi sehingga tidak dilakukan. Nah, di sini contohnya, select last name as not a manager from employee where employee ID not in, select manager ID from employee manager. Di sini hati-hati dengan nul di subquery ketika menggunakan in atau not in. Jika tidak yakin apakah subquery akan menyertakan nilai nul, baik menghilangkan nul dengan menggunakan is not null di clause where. Contohnya where employee manager ID is not null, atau menggunakan not exist agar aman. Sini clause with, yaitu kita menulis query yang sangat kompleks dengan gabungan agregasi yang digunakan berkali-kali. Nah, kita dapat menulis bagian-bagian berbeda dari pernyataan sebagai block query, kemudian menggunakan block query yang sama dalam pernyataan select. Oracle memungkinkan kita untuk menulis subquery bernama dalam satu pernyataan tunggal selama kita memulai pernyataan tersebut dengan kata kunci which. Clause with itu memiliki hasil dari satu atau lebih blok query yang menyimpan hasil itu untuk pengguna yang menjalankan query. Sini clause with meningkatkan kinerja lalu membuat query lebih mudah dibaca. Sintaks pada clause with adalah sebagai berikut. With query name as subquery name as subquery, select column list from table subquery name view where condition is true. Sini ditulis dengan persyaratan berikut, tampil daftar nama belakang karyawan yang bukan manajer. Membuat query ini pertama-tama kita perlu mendapatkan daftar manajer ID dari tabel karyawan, lalu kembalikan nama-nama karyawan yang ID karyawannya tidak ada di daftar manajer. Kita bisa membuat subquery bernama menggunakan clause with.
Untuk mengambil manajer ID dari tabel karyawan akan mengembalikan karyawan tidak muncul di daftar itu. Nah, sini kalau with itu with manager A select distinct manager ID from employee where manager ID is not null. Select last name as not a manager from employee where employee ID not in. Select bintang from manager. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.